dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas makalah yang berjudul Teori Aliran Manajemen. Saya Tisini Marcella. Saya Yusika Putri Praseka. Saya Alicia Triviayudita. Saya Alia Sabita. Saya Iklima Nadia Almazida. Yang pertama ada teori klasik. Kita mulai dengan Frederick W. Taylor yang dikenal sebagai pelopor manajemen ilmiah atau scientific management. Taylor percaya bahwa pekerjaan bisa dilakukan lebih efisien jika menggunakan metode ilmiah. Ia mengamati bahwa banyak pekerja melakukan tugas secara tidak konsisten dan tidak optimal. Taylor kemudian mengembangkan prinsip-prinsip seperti time and motion study, mengukur waktu dan gerakan untuk menemukan cara kerja yang paling efisien. Yang kedua ada standarisasi alat dan prosedur kerja agar semua pekerja mengikuti metode terbaik, dan seleksi dan pelatihan karyawan secara ilmiah, menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat, pemisahan antara perencanaan dan pelaksanaan, manajemen merancang, pekerja, dan melaksanakan. Contohnya, penerapan teori Taylor bisa kita lihat dalam sistem kerja di pabrik atau layanan logistik seperti Transjakarta yang mengandalkan efisiensi, rute, dan jadwal. Kedua, ada Henry Fayol. Berbeda dengan Taylor yang fokus pada tingkat operasional, Henry Fayol melihat manajemen dari sudut pandang organisasi secara keseluruhan. Ia mengembangkan teori administrasi klasik yang menekankan fungsi-fungsi manajerial. Fayol merumuskan 14 prinsip manajemen di antaranya division of work, pembagian kerja meningkatkan efisien, authority and responsibility, kewenangan harus keseimbang dengan tanggung jawab, unity of command, setiap karyawan hanya menerima perintah dari satu atasan, scalar chain, jalur komunikasi harus jelas dari atas ke bawah. Ia juga memperkenalkan 5 fungsi manajemen yang masih relevan hingga kini: planning, organizing, commanding, coordinating, and controlling. Selanjutnya ada Max Weber, teori birokrasi. Tokoh ketiga adalah Max Weber yang memperkenalkan teori birokrasi. Weber melihat organisasi sebagai sistem rasional yang harus diatur secara formal dan impersonal. Ciri-ciri birokrasi menurut Weber: pertama, hierarki yang jelas, setiap posisi memiliki otoritas dan tanggung jawab tertentu. Kedua, aturan tertulis, semua prosedur dan kebijakan harus terdokumentasi. Ketiga, spesialisasi tugas, setiap individu memiliki peran yang spesifik. Keempat, hubungan yang impersonal, keputusan diambil berdasarkan aturan, bukan emosi atau hubungan pribadi. Weber percaya bahwa birokrasi adalah cara paling efisien untuk mengelola organisasi besar dan kompleks. Contohnya bisa kita lihat pada institusi pemerintah atau perusahaan seperti Ritz-Carlton yang mengandalkan standar layanan dan struktur formal. Teori manajemen perilaku lahir sebagai respon terhadap keterbatasan pendekatan klasik yang terlalu menekankan aspek mekanistik dan efisiensi. Fokus utama aliran ini adalah manusia sebagai pusat organisasi dengan menekankan motivasi, hubungan sosial, dan kebutuhan psikologis. Tokoh-tokoh penting dalam aliran ini diantara lain adalah Elton Mayo, Douglas McGregor, dan Abraham Maslow. Yang pertama adalah teori dari McGregor. Jadi, teori oleh McGregor menjelaskan bahwa teori motivasi digunakan oleh para manajer di perusahaan untuk memotivasi karyawan mereka. Teori X memandang karyawan sebagai individu yang enggan bekerja sehingga membutuhkan kontrol ketat, arahan langsung, dan motivasi berbasis hukuman dan reward. Teori Y melihat karyawan sebagai sosok yang mampu memotivasi diri, mencari tanggung jawab, dan kontribusi kreatif bila diberi kepercayaan. Melalui eksperimen Hawthorne-Mayo menunjukkan bahwa produktivitas meningkat ketika karyawan merasa dihargai dan menjadi bagian dari sesuatu yang bermakna. Teori ini membuka paradigma baru bahwa emosi, suasana hati, dan interaksi sosial berperan penting dalam kinerja kerja. Teori ini menjelaskan bahwa motivasi kerja muncul bila kebutuhan dasar dipenuhi, lalu naik ke tingkat yang lebih tinggi hingga mencapai aktualisasi diri. Implikasinya, manajer perlu memastikan kebutuhan dasar karyawan untuk dipenuhi sebelum mendorong mereka mencapai potensi penuh. Kemudian yang terakhir, teori oleh Maslow. Teori ini menjelaskan bahwa motivasi kerja muncul bila kebutuhan dasar terpenuhi, lalu naik ke tingkat yang lebih tinggi hingga mencapai aktualisasi diri. Implikasinya, manajer perlu memastikan kebutuhan dasar karyawan terpenuhi sebelum mendorong mereka mencapai potensi penuh.
Nah, di sini saya akan membahas tentang pendekatan manajemen kuantitatif. Pendekatan manajemen kuantitatif adalah aliran manajemen yang mengandalkan metode matematis, statistik, dan data dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ini menekankan analisis yang objektif, sistematis, dan terstruktur hingga dapat menghasilkan keputusan secara rasional dan berbasis data. Tujuan pendekatan kuantitatif adalah membantu manajemen mengambil keputusan yang lebih tepat, rasional, dan objektif. Dengan menggunakan data, organisasi dapat mengurangi kesalahan, menyelesaikan masalah yang rumit, dan menggunakan sumber daya secara lebih efisien. Pendekatan manajemen kuantitatif diterapkan dalam berbagai kegiatan seperti perencanaan produksi, penyusunan anggaran, peramalan penjualan, pengendalian kualitas, dan penjadwalan kerja atau proyek. Melalui analisis data dan perhitungan, manajemen dapat menentukan langkah terbaik untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, yang kedua ada pendekatan sistem dalam manajemen. Pendekatan sistem dalam manajemen adalah cara melihat organisasi sebagai satu kesatuan yang saling terhubung, bukan sekadar kumpulan bagian yang bekerja sendiri-sendiri. Setiap bagian memiliki peran masing-masing, tetapi semuanya saling memengaruhi dan bekerja bersama. Organisasi menerima berbagai masukan, mengelolanya dalam proses kerja, menghasilkan keluaran, lalu menggunakan umpan balik untuk memperbaiki kinerja. Seluruh proses ini berjalan terus-menerus dan selalu dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Dengan pendekatan ini, manajemen bisa lebih mudah memahami bahwa perubahan kecil di satu bagian dapat berdampak pada seluruh organisasi. Tujuan utama pendekatan sistem adalah membantu manajemen memahami organisasi secara menyeluruh, sehingga setiap keputusan yang diambil mempertimbangkan dampaknya terhadap bagian lain. Pendekatan ini bertujuan menciptakan koordinasi yang baik, efisiensi kerja, serta keseimbangan antara kebutuhan internal organisasi dan tuntunan lingkungan eksternal. Dalam praktiknya, pendekatan sistem diterapkan dengan mengoordinasikan antar departemen, menyelaraskan tujuan setiap bagian dengan tujuan organisasi, serta memanfaatkan umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan. Contohnya terlihat dalam perencanaan strategis, pengelolaan sumber daya manusia, sistem informasi manajemen, dan pengendalian kinerja di mana setiap fungsi saling terhubung untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya ada teori One Best Way. Teori ini dikemukakan oleh Frederick Winslow Taylor yang menyatakan bahwa setiap pekerjaan memiliki satu metode paling efisien untuk dilakukan. Metode terbaik tersebut dapat ditemukan melalui studi ilmiah seperti pengukuran waktu kerja dan analisis gerakan, bukan berdasarkan kebiasaan tradisional pekerja. Taylor menekankan pentingnya peran manajemen dalam merancang sistem kerja yang terstandarisasi agar seluruh pekerja mengikuti prosedur yang sama. Efisiensi produktivitas, pembagian kerja yang jelas, dan standarisasi menjadi dasar utama peningkatan kinerja organisasi karena keberhasilan perusahaan ditentukan oleh sistem kerja yang optimal, bukan semata kemampuan individu. Selanjutnya, teori kontingensi. Teori ini menyatakan bahwa efektivitas manajemen dan kepemimpinan bergantung pada situasi yang dihadapi, sehingga tidak ada satu metode yang selalu paling efektif untuk semua organisasi. Selanjutnya, pendekatan manajemen ilmiah. Pendekatan ini memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan efisiensi kerja melalui standarisasi dan pengukuran waktu yang sistematis. Namun, penekanannya pada konsep One Best Way membuat pekerja dipandang sebagai bagian dari sistem mekanis, sehingga aspek manusia seperti motivasi dan kebutuhan individu kurang diperhatikan. Selain itu, pendekatan ini tidak sepenuhnya mempertimbangkan perbedaan lingkungan dan budaya organisasi. Padahal, setiap organisasi menghadapi kondisi yang berbeda. Di sini saya akan membahas perkembangan terkini Agile Management, Lean Management, dan Blue Ocean Strategy. Yang pertama itu ada Agile Management. Apa itu Agile Management? Agile Management adalah pendekatan manajemen proyek yang fleksibel, iteratif, dan kolaboratif dengan membagi pekerjaan ke dalam siklus pendek atau sprint. Nah, penerapan ini itu bertujuan untuk meningkatkan kecepatan dan kemampuan adaptasi organisasi melalui pemanfaatan umpan balik pelanggan secara berkelanjutan. Pendekatan ini efektif, diterapkan pada proyek yang kompleks dan dinamis, khususnya untuk pengembangan perangkat lunak. Yang kedua itu ada Lean Management. Lean Management adalah pendekatan manajemen yang berfokus pada peningkatan efisiensi dengan mengurangi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah dalam proses bisnis.
Penerapan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, menekankan pemborosan, serta meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Pendekatan ini banyak diterapkan pada sektor manufaktur, jasa, dan organisasi modern yang menekankan efisiensi serta keberlanjutan proses. Yang terakhir ada Blue Ocean Strategy. Blue Ocean Strategy adalah pendekatan strategi yang menekankan inovasi nilai melalui penciptaan ruang pasar baru yang belum digarap oleh pesaing. Penerapan strategi ini bertujuan untuk mengurangi intensitas persaingan dengan menawarkan proposisi nilai yang berbeda dan lebih relevan bagi pelanggan. Blue Ocean Strategy membantu perusahaan memahami kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi serta menciptakan peluang pasar. Selanjutnya, saya akan membahas penerapan Agile Management, Lean Management, dan Blue Ocean Strategi yang diterapkan oleh perusahaan Gojek. Agile Management diterapkan Gojek dalam pengembangan aplikasi melalui sprint singkat dan iterasi berkelanjutan, yaitu pembaruan fitur Go Ride dan Go Food dilakukan secara berkala berdasarkan umpan balik pengguna. Lean Management digunakan Gojek untuk meningkatkan efisiensi operasional, misalnya melalui algoritma pencocokan order yang meminimalkan waktu tunggu pelanggan dan mengurangi jarak tempuh kosong mitra pengemudi. Blue Ocean Strategi diwujudkan Gojek melalui pengembangan konsep super app yang mengintegrasikan transportasi, pengiriman, dan pembayaran digital dalam satu aplikasi. Hal ini memberikan nilai tambah yang berbeda dibandingkan layanan konvensional. Demikian, terima kasih. See you.